Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Juan Kristi, mahasiswa Administrasi Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini di part 3, kali ini saya akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal dari PT MNF Pesona Indonesia dan juga lampiran form 1771 satu penghitungan neto fiskal yang ada di dalam aplikasi ISPT PPA Badan. Nah, sini udah ada datanya. Nah, yang pertama saya akan membahas rekonsiliasi fiskal dari PT MNF Pesona Indonesia. Ini tabel rekonsiliasi fiskalnya. Jadi rekonsiliasi fiskal itu adalah cara untuk mencocokkan perbedaan dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Nah, jadi di sini ada kolom deskripsi, kolom komersial, kolom koreksi, ada positif dan negatif. Nanti saya akan menjelaskan perbedaannya. Lalu ada fiskal, ada alasan koreksi dan juga kode koreksinya. Jadi perbedaan dari koreksi positif dan negatif itu, kalau koreksi positif menambahkan penghasilan dan mengurangi biaya, sedangkan koreksi negatif itu sebaliknya, yaitu mengurangi penghasilan dan menambahkan biaya. Nah, ini kita ambil dari peredaran bruto, kita masukkan ke dalam tabel ini, lalu dimasukkan penjualan mesin, jasa perbaikan, itu masuk di kolom deskripsi. Lalu jumlahnya ini dari atas kita masukkan ke kolom komersial. Jadi selanjutnya terdapat data-data yang terkait dengan biaya-biaya di atas adalah sebagai berikut. 1. Perhitungan terus menggunakan mekanisme pencadangan, sedangkan selama tahun 2018 terdapat rekor penjualan sebesar 180 juta atas barang yang rusak dan diklaim oleh pelanggan. Maka retur penjualan masuk ke dalam fiskal, yaitu 180 juta, lalu dikoreksikan sebagai koreksi positif dari komersial. Kenapa gitu? Karena 180 juta merupakan pengurangan biaya yang pada awalnya retur penjualannya di komersial senilai 271 juta, tapi di sini dijelaskan hanya 180 juta, maka terdapat koreksi positif yaitu 91 juta yang dijadikan sebagai penghasilan. Lalu nomor 2, untuk diskon penjualan perusahaan menggunakan metode pencadangan juga, namun terrealisasi pada tahun 2018 adalah 230.904.000. Nah, sebelumnya di pajak tuh tidak mengenal dengan metode pencadangan. Jadi yang ada hanya yang sudah terrealisasi yang bisa dimasukkan. Angka 230.904.000 ini dijadikan sebagai koreksi negatif. Kenapa? Karena 230.904.000 ini dianggap sebagai beban. Yang tadinya beban biaya atau biaya diskon penjualan di komersial hanya 103.101.000, tapi di keterangan ini menjadi 230.904.000, maka dijadikan sebagai koreksi negatif. Lalu selisih dari 230.904.000 dengan 103.101.000 ini adalah 127.803.000. Kita jadikan sebagai koreksi negatif.
Lalu kita lanjut ke nomor 3. Untuk persediaan perusahaan menggunakan metode Comwheel dengan tabel perbandingan antara harga pasar dan harga perolehan sebagai berikut. Nah, jadi metode Comwheel itu sebelumnya adalah metode harga terendah di antara harga pokok dan harga pasar. Nah, di sini di tabel persediaan awal barang yaitu senilai 17.750.000.000 yang seharusnya itu adalah harga perolehan ini 18.891.000.000. Oleh karena itu, harga perolehan ini kita masukkan ke fiskal. Nah, di sini terdapat selisih antara ini dan ini yaitu senilai 1.141.000.000. Itu dijadikan sebagai koreksi negatif karena di sini terjadi penambahan biaya. Lalu lanjut ke persediaan akhir. Di persediaan akhir di komersialnya di sini sebesar 38.380.000.000 yang seharusnya adalah 39.130.000.000. Nah, di sini terdapat selisih 750 juta, yaitu selisih antara ini dan ini, dan dijadikan sebagai koreksi positif. Kenapa dijadikan sebagai koreksi positif? Karena di sini terjadi pengurangan biaya. Lalu, kenapa di sini terdapat simbol minus? Karena untuk mendapatkan total HPP itu didapatkan dengan persediaan awal ditambah pembelian lalu dikurangi persediaan akhir. Oleh karena itu persediaan akhir dijadikan sebagai pengurang. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Dalam biaya pembelian sebagian besar barang dagangan diimpor dari luar negeri. Nah, nomor 4 ini tidak perlu kita koreksi, jadi kita lewatin aja. Kita lanjut ke nomor 5. Dalam biaya gaji dan tunjangan terdapat pengeluaran PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 29.500.000, lembur 80.310.000 dan tunjangan makan siang sebesar 34 juta. Bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Nah, di sini ada dua transaksi yang dikoreksi. Yang pertama itu adalah PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 29.500.000. Itu harus dikoreksi karena dianggap sebagai beban dalam rekon fiskal nanti. Lalu yang kedua adalah bonus yang dicadangkan sebesar 120 juta. Ini koreksi karena itu masih dicadangkan, sedangkan dalam pajak harus yang sudah direalisasikan. Kenapa tunjangan nggak dikoreksi? Tunjangan yang ini itu nggak dikoreksi karena ditunjang oleh perusahaan, sehingga nantinya akan masuk ke PP 21 orang tersebut dan dijadikan sebagai pajak orang itu. Jadi bukan perusahaan lagi. Lalu di sini bonus kenapa saya masukkan ke koreksi positif? Itu karena terdapat pengurangan biaya dari PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan ini sebesar 29.500.000 dan juga bonus yang dicadangkan ini sebesar 120 juta. Ini terjadi pengurangan biaya sehingga dijadikan sebagai penambahan penghasilan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Dalam biaya transport dan perjalanan dinas terdapat pembelian tiket uang saku sebesar 161 juta untuk perjalanan keluarga pimpinan ke Lombok. Nah, kalau untuk perjalanan keluarga karyawan ataupun direksi dari suatu perusahaan, maka harus dikoreksi. Oleh karena itu, karena di sini untuk perjalanan keluarga pimpinan, jadi bukan untuk kepentingan perusahaan, jadi saya koreksi.
yaitu di sini sebesar 161 juta saya koreksikan sebagai koreksi positif. Saya koreksikan sebagai koreksi positif karena terjadi pengurangan biaya dan akan menambahkan ke penghasilan. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 7. Dalam biaya sewa terdiri dari sewa kendaraan operasional untuk 3 tahun mulai Januari 2018 sebesar 72 juta, sewa komputer 30 juta, dan sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Nah, di sini biaya sewa yang dikoreksi di sini kan untuk 3 tahun. Nah, yang dikoreksi itu hanya 2 tahun terakhir karena tahun pertama itu masih diperbolehkan. Jadi di sini 3 tahun kan sebesar 72 juta. Jadi kalau 2 tahun 72 bagi 3, lalu kita asumsikan saja, kita hitung. Jadi totalnya 2 tahun adalah 48 juta. Lalu selanjutnya per bulan sewa komputer 30 juta. Sewa komputer itu kita tidak koreksi di sini karena untuk keperluan dari perusahaan. Lalu selanjutnya sisanya adalah sewa mes buat karyawan. Nah, sewa mes buat karyawan di sini adalah 142.500.000. Lalu saya koreksi positif juga secara full. Kenapa secara full? Karena mes itu merupakan natura. Lalu di sini 142.500.000 saya koreksi positif karena terjadi pengurangan biaya. Nah, ini 142.500.000 ini dapatnya dari mana? Dari 244.500.000 dikurang 72 juta ini ditambah dulu sama 30 juta, baru 244.500.000 dikurangin sama hasilnya dari penjumlahan 2 ini, dapatlah 142.500.000. Begitu. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Dalam biaya perawatan dan perbaikan terdiri dari biaya perbaikan kendaraan sedan kantor sebesar 3 juta per bulan mulai bulan Juni 2018. Biaya kebersihan sebesar 400.000 per bulan dan sisanya adalah biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Nah, di sini biaya perawatan dan perbaikan sedan kantor 21 juta. Kenapa di sini 21 juta? Karena per bulan mulai dari bulan Juni 2018. Nah, itu kita hitung sampai bulan Desember biar nanti akhirnya jadinya per Desember. Juni ke Desember itu ada 7 bulan. Jadi 3 juta dikali 7 bulan hasilnya 21 juta. Lalu saya koreksi positif, jadi koreksi menjadi 10.500.000. Kenapa? Itu karena saya kalikan 50% berdasarkan CAP 220 garis miring PJ garis miring 2002. Lalu selanjutnya ada biaya kebersihan. Biaya kebersihan itu tidak saya koreksi karena diperbolehkan. Lalu selanjutnya ada biaya pemeliharaan mes dan rumah pimpinan. Nah, di sini 31.950.000 itu didapat dari 21 juta ini ditambah sama 4,8 juta, baru dikurang 750.000 dikurang oleh hasil penjumlahan 2 ini, jadilah 31.950.000. Nah, lalu ini saya koreksi positif karena terjadi pengurangan biaya. Nah, sebelumnya di sini biaya komersialnya adalah 57.750.000.
Nah, di sini biaya fiskalnya menjadi 15.300.000. Kenapa? Selisih antara ini 57.750.000 dikurangi oleh 42.450.000. Lalu sekarang kita lanjut ke nomor 9. Biaya iklan dan promosi yang dibuatkan daftar nominatif hanya sebesar 290 juta. Nah, biaya iklan dan promosi di sini komersialnya 300 juta. Oleh karena itu, saya koreksi positif menjadi 10 juta karena di sini hanya 290 juta. Jadi di fiskalnya 290 juta dan saya koreksi positif 10 juta. Kenapa koreksi positif? Karena di sini terjadi pengurangan biaya antara 300 juta menjadi 290 juta. Lalu lanjut ke nomor 10. Dalam biaya pajak dan retribusi, di dalamnya terdapat pengeluaran untuk PBB MES sebesar 450.000, PBB pabrik dan kantor sebesar 25.903.000, SKPKB PPA Badan sebesar 18.900.400 perak, dan STP denda PPA pasal 25 sebesar 1.640.000. Nah, di sini yang saya koreksi itu hanya PBB MES, SKPKB PPA Badan, dan STP denda. Sedangkan PBB pabrik nggak saya koreksikan karena diperbolehkan. Nah, di sini PBB MES saya koreksi positif. Kenapa? Karena dan saya koreksi full karena ini merupakan natura. Lalu di bawahnya SKPKB PPA Badan dan STP denda itu seperti denda, jadi itu harus dikoreksi. Nah, lalu yang sebelumnya nilai komersialnya adalah 96.750.000, setelah dikoreksi menjadi 20.990.400 perak, maka nilai fiskalnya adalah 75.759.600. Itu didapatkan dari selisih 96.750.000 dengan 20.990.400 begitu. Nah, sebelumnya di nomor 6 tadi, maksud saya di nomor 9, biaya iklan dan promosi itu kenapa harus dikoreksi? Karena itu berdasarkan PMK 02 PMK 03 tahun 2010, yaitu pada pasal 6 ayat 1 berbunyi wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi atau biaya iklan. Oleh karena itu kita lakukan koreksi di sini. Dan biayanya adalah 290 juta. Lalu kita lanjut ke nomor 11. Dalam biaya listrik dan telepon terdapat biaya telekomunikasi pasca bayar direksi sebesar 18.252.000 untuk direksi. Telepon kantor sebesar 25.980.000 dan sisanya tidak terdapat bukti pembayaran. Nah, di sini biaya listrik, air, dan telepon pasca bayar direksi ini saya koreksikan pada koreksi positif 18.252.000. Kenapa saya koreksikan pada koreksi positif? Karena di sini terjadi pengurangan biaya. Lalu setelah itu yang saya koreksi transaksi yang tidak ada buktinya, atau maksud saya komunikasi penggunaan telepon yang
tidak ada buktinya. Nah, di sini saya koreksi positif, lalu saya koreksi secara full karena tidak jelas atau tidak memiliki bukti. Ini saya koreksi positif karena terjadi pengurangan biaya. Nah, lalu setelah itu di nilai komersilnya sebelumnya adalah 57.750.000 dan setelah dikoreksi menjadi 31.800.000. Oleh karena itu nilai fiskalnya menjadi 25.950.000, yaitu selisih dari ini dan ini. Lalu kita lanjut ke nomor 12. Dalam biaya lainnya termasuk pengeluaran untuk sumbangan untuk kebakaran di Tambora sebesar 25 juta. Biaya penelitian dan pengembangan riset di Aceh sebesar 45 juta, serta pengeluaran lain yang tidak terdapat bukti pendukung sebesar 22 juta. Nah, untuk di sini sumbangan saya koreksikan karena ini bukan sumbangan nasional. Maksud saya sumbangan untuk bencana nasional itu diperbolehkan, tapi karena ini bukan, jadi saya koreksikan, yaitu sebesar 25 juta. Dikoreksi positif karena terjadi pengurangan biaya. Lalu pengembangan dan penelitian tidak saya koreksikan karena untuk keperluan perusahaan. Lalu yang tidak ada bukti ini saya koreksikan juga sebagai koreksi positif karena terjadi pengurangan biaya di sini. Lalu kenapa saya koreksikan full? Karena tidak ada bukti dan tidak jelas. Lalu di sini nilai komersial sebelumnya adalah 117 juta, setelah dikoreksi menjadi 47 juta, dan nilai fiskalnya menjadi 70 juta, yaitu selisih dari 117 juta dan 47 juta. Nah, setelah itu saya lanjut ke bawah. Perusahaan juga memperoleh penghasilan dari luar usaha dan mencatat di pembukuan berupa penghasilan bruto bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta. 2. Penghasilan dividen sebesar 650 juta atau 1.470.721 baht, kurs 441,96 per baht, dipotong di Thailand 20%. Penyertaan modal ke XBC International Corp address adalah begitu, Bangkok, Thailand, atas penyertaan 30% senilai 45 miliar. Nah, untuk ini yang saya koreksi adalah bunga deposito dan dividen. Ini saya koreksi di koreksi negatif. Tapi kenapa fiskalnya tidak saya masukkan? Karena bunga deposito dan dividen ini termasuk dalam penghasilan final. Jadi penghasilan fiskalnya tidak dihitung. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Laba selisih kurs sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi. Nah, ini juga sama, tidak saya koreksi. Jadi langsung aja, karena udah sesuai ketentuan, langsung kita masukin aja ke penghasilan fiskalnya sebesar 1.250 juta. Nah, selanjutnya kita ke biaya dari luar usaha berupa biaya bunga pinjaman sebesar 2.550 juta, di mana terdapat informasi bahwa rata-rata pinjaman per bulan selama tahun 2018 sebesar 28.450.000, serta rata-rata dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar 3.125 juta. Nah, ini harus kita koreksi. Cara mencari biaya bunga pinjamannya ini adalah ini dana per bulan yang ditempatkan dalam deposito sebesar 3.125 juta.
dibagi 28.450 juta lalu dikali biaya bunga pinjaman sebesar 2.550 juta ini. Nah, ini hasilnya. Ini kelebihan nolnya, mohon maaf. Nah, jadi hasilnya adalah 280,96,661. Itu masuk di koreksi positif. Nah, sekarang step berikutnya kita akan masuk ke ISPT formulir 1771 1 penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, langsung aja kita buka ISPT-nya. Setelah itu kita langsung ke menu SPT PPH, lalu pilih lampiran, lalu pilih yang paling atas formulir 1771 penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, di sini udah terdapat angka-angkanya ya. Itu tuh dapatnya sudah dihitung dari video part 2 saya kemarin. Jadi Anda harus menonton video part 2 saya dulu. Nah, ini langsung aja kita masukin yang masih kosong-kosongnya sesuai data yang saya punya. Di sini ada peredaran bruto. Peredaran brutonya itu adalah sebesar ini 46.617.989. Kita input 617.989.000. Lalu penghasilan di luar usaha itu ada di bagian bawah. Nah, untuk penghasilan dari luar usaha ini bisa didapatkan dari bunga deposito, dividen dari Thailand, dan laba selisih kurs. Dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 2.020 juta. Lalu penghasilan neto komersial luar negeri, jika di data kalian ada, silakan dimasukkan. Di data saya tidak ada, jadi saya kosongkan. Lalu lanjut ke nomor 4, penghasilan yang dikenakan PPA final dan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu bisa kita dapatkan dari bunga deposito dan dividen dari Thailand karena bersifat final, yang jika dijumlahin adalah sebesar 770 juta. Ini penjumlahan antara 650 juta dan 120 juta. Jadi 770 juta. Lalu lanjut ke halaman 2. Di halaman 2 ini
sudah saya siapkan kodenya agar lebih mempermudah kode koreksinya. Jadi tinggal kita masukin aja 5A sebesar 354.152 juta. Ini tinggal dimasukin aja sesuai kode. Nah, untuk yang 5L ini juga terdapat koreksi negatif. Nah, itu nanti koreksi negatifnya kita masukin aja di halaman 3, yaitu di 6D, penyesuaian fiskal negatif lainnya. Jadi 750 juta ditambah 1.141 juta yang hasilnya 1.891 juta. Nah, di sini mohon maaf di bagian kode koreksi 5B ini ada koreksi negatifnya, jadi harus kita kurangkan. Jadi hasilnya 83 197 83.197.000. Lalu hasilnya penghasilan neto fiskal sebesar 6.302.273.061. Setelah itu klik simpan. Oke. Lalu setelah itu bisa kita tutup. Ya, jadi sekian video tentang rekonsiliasi fiskal dari PT MNF Pesona Indonesia dan juga lampiran form 1771 nomor 1 penghitungan neto fiskal yang ada di dalam aplikasi ISPT PPA Badan. Saya Juan Kristi, izin pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video part 5 selanjutnya. Terima kasih.